Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini Allahumma amina ya rabbal alamin. Mustami'in al-kiram, hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Di penghujung bulan Ramadan, 10 hari terakhir, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu kekuatan tentang kita, tingkatkan kualitas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, momentum yang sangat luar biasa ini, ada 3 golongan orang yang tidak akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat-lihat di dalam sorga sebelum memasuki di sorga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat sebuah tulisan di depan pintu sorga. Makanya manakala Rasulullah sedang berduduk-duduk dengan sahabat Ali, langsung sekaligus memberikan satu wasiat kepadanya. Wasiatnya apa kepada sahabat Ali? Di antaranya apa yang telah dilihat, ra'aitu ya Ali, wahai Ali, ra'aitu ningali sapa ingsun maktuban ing tulisan ala babil jannati ing atase sak dhuwure lawanging swarga. Ada tulisan di atas pintu surga, yaitu yang berbunyi anti muharramatun, anti utawi sira swarga iku muharramatun den haramaken. Bagi siapa yang haram masuk ke dalam surga, yaitu yang pertama, ada 3 golongan. Golongan yang pertama itu adalah likulli bakhilin. Likulli bakhilin, saben-saben kedue wong kang bahil. Yang kedua, wa'akin, yaitu orang yang selalu membuat cedera atau durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah wanamamin, orang yang suka adu-adu. Artinya 3 golongan tersebut Allah mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Mari kita bahas satu persatu. Apalagi di penghujung bulan Ramadan ini, 10 terakhir, mari kita tingkatkan kualitas kita. Jauhkan sifat yang pertama, likulli bakhilin. Jangan sampai kita punya sifat bakhil. Apalagi kita diberikan satu anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kekayaan yang ada kita miliki. Berbagilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Manakala kita berbagi, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Tapi yang pertama, kita punya sifat bakhil, maka Allah mengancam kepada orang-orang yang bakhil, kikir, pelit, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, wa'akin, orang yang selalu berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin yang berbahagia, di penghujung bulan Ramadan ini, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Idul Fitri. Selagi orang tua masih hidup, berbangga hatilah. Selagi masih hidup, minta maaflah kepada kedua orang tua.
jangan justru sebaliknya, orang tua yang mendekati pada anaknya. Kita sebagai anak harus legowo hati bersilaturahmi kepada kedua orang tua, memohon ampun dan minta maaf kepadanya. Karena ridho Allah tergantung ridho dari orang tua. Manakala orang tua tidak ridho, maka Allah pun tidak akan ridho. Untuk itu hablum minnas, hubungan kita sesama manusia, yaitu kepada orang tua kita. Kita beruntung orang tua kita masih hidup, bersegeralah minta maaf kepadanya. Kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal dua-duanya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memintakan ampun, satu untuk dirinya, dan yang kedua, semoga orang tua yang sudah meninggal diberikan satu kemanfaatan, yaitu hidup bahagia di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang ketiga, golongan yang ketiga tidak akan masuk ke dalam surga, yaitu wanamamin, orang yang suka mengadu domba, mengadu-adu, fitnah, suudzon dikedepankan. Ini kata Nabi Muhammad SAW, tiga golongan tersebut tidak akan masuk ke dalam surga. Apalagi masuk, melihat surganya saja itu tidak mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin mustami'in al-kiram, hadaniyallah wa iyyakum rahimakumullah. Pada kesempatan ini, dalam pertemuan dimanapun Anda berada, mari kita sikapi supaya hidup berkualitas, hidup yang bermakna, hidup yang paling kita inginkan, yaitu selalu menjaga diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan wasiat kembali kepada sahabat Ali. Ya Ali, wahai Ali, man utawi sapane wong kholafa nulayani sopeman hawahu ing hawa nafsune man, kana mangka ana iku jannah, yaitu orang yang menolak hawa nafsunya diri sendiri, tidak mengikuti hawa nafsu pada pribadinya sendiri, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanat maka ana ma'wahu panggonane menungsa kue mau, yaiku mlebu maring swargane Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manakala kita menolak hawa nafsu. Hawa nafsu angkara murka yang memberikan satu tidak ada kemanfaatan sama sekali. Tapi kalau toh Bapak beserta Ibu, pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, kok selalu mengikuti-ikuti hawa nafsunya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, tapi manakala kalau kita mengikuti apa yang jadi satu keinginan hawa nafsu itu, man utawi sapane wong iku akto'ak manut sopeman hawahu ing hawa nafsune man, kanat mongko ana iku maswahu panggonane menungsa yo iku neraka. Hadirin yang berbahagia, setelah kita cermati satu demi satu, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Hidup hanya sebentar. Kesimpulan yang pertama adalah kita jangan punya sifat bakhil. Apa yang kita dapat, rizki yang kita peroleh, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 rizki akan datang kepada kita, yaitu yang pertama adalah dengan sababnya kita mencari. Yang kedua, dengan sebabnya Allah memberi. Yang ketiga adalah dengan sebabnya kita selalu berbagi kasih, memberi hal-hal yang positif kepada yang membutuhkan di antara kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
proses Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sorga dan neraka. Lima khalaqallah, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala ari kolone Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ndadekaken lima khalaqa krana Allah wis ndadekaken sapa Allah Gusti Allah al jannata ing swarga, maka surga pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalat matur sapa Allah Subhanahu qalat matur sapa surga kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, lima khalaqtani. Ya Allah, karena apa jenengan menciptakan saya? Itu kata surga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabnya Allah yaitu, buat siapa ya Allah? Kata surga. Allah menjawab, likulli sahiyin wa taqiyin, yaitu tempatmu hai surga bagi orang-orang yang loman, yang asah, asih dan asuh, orang yang saling memberi kepada sesama yang membutuhkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu wattaqiyin, orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga dan bahagia, semoga akhir dari hidup kita Allah memberikan satu kemanfaatan hidup dunia dan akhirat, kita berbahagia selalu. Yang kedua, Allah menciptakan neraka. Sama, neraka pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lima khalaqtani, krana apa toh ya Allah jenengan dadosaken ingsun neraka, untuk siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala, jawab sapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabnya Allah, walikulli mutakabbirin, walikulli mutakabbirin wa bakhilin, yaitu bagi orang-orang yang bakhil, dan yang kedua bagi orang-orang yang takabur, sombong dalam hidupnya. Demikian, semoga menjadikan satu kemanfaatan hidup kita dalam pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bila mana ada satu kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu ya'ti bihi batin wafirah li walahum fi darajatin akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.